Mungkin sebagian dari kita pernah merasakan hal ini. Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, kita justru merasa tertinggal. Saat melihat layar ponsel, di setiap scrollnya kita melihat pencapaian orang lain, kita seringkali merasa telat. Telat sukses, telat nikah, telat punya anak, dan lain sebagainya. Kita merasa hidup kita adalah sebuah kegagalan. Secara psikologis, otak kita memang dirancang untuk melakukan pembandingan sosial. Ini adalah mekanisme sejak zaman purba untuk mengukur posisi kita di dalam kawanan. Tapi di era digital, mekanisme ini seakan menjadi bumerang. Kita terjebak dalam kompetisi yang tidak pernah kita minta. Di Jepang, ada sebuah filosofi kuno yang menjadi penawar untuk rasa cemas ini. Sebuah konsep sederhana namun radikal bernama Obaitori. Secara harfiah, Obaitori adalah gabungan dari 4 pohon yang mekar di musim semi. Sakura, O, plum, Bai, persik, To, dan aprikot, Ri. Keempat pohon ini tumbuh di tanah yang sama, mencium udara yang sama, dan disinari matahari yang sama. Namun mereka tidak pernah mekar di saat yang bersamaan. Bunga plum mekar di awal saat udara masih beku. Disusul sakura yang mekar dengan megah namun singkat. Lalu persik dan aprikot yang menyusul dengan warna dan bentuk yang berbeda. Filosofi ini mengajarkan kita satu hal. Ketidaksamaan bukan berarti kegagalan. Tidak ada pohon plum yang merasa minder karena ia tidak berwarna semerah muda sakura. Mereka mekar karena itulah waktunya. Mereka mekar karena itulah takdir biologis mereka. Kenapa Obaitori begitu sulit kita terapkan di zaman sekarang? Secara psikologis, kita sering terjebak dalam upward social comparison atau perbandingan sosial ke atas. Kita membandingkan halaman belakang kita yang berantakan dengan halaman depan orang lain yang sudah dipoles sedemikian rupa. Penelitian menunjukkan bahwa membandingkan diri secara terus-menerus memicu pelepasan kortisol berlebih, dan itu membuat kita merasa eksistensi kita terancam. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki musim yang berbeda-beda. Dalam psikologi positif, Obaitori sejalan dengan konsep self-acceptance atau penerimaan diri. Bahwa untuk tumbuh, kita tidak perlu menjadi orang lain. Kita hanya perlu menjadi versi yang lebih baik dari benih yang kita miliki sendiri. Namun, mari kita jujur. Jepang sendiri adalah negara dengan tekanan sosial yang luar biasa tinggi. Budaya keseragaman atau homogenitas di sana seringkali menuntut orang untuk sama. Bahkan ada pepatah Jepang yang mengatakan, paku yang menonjong akan dipukul. Lalu di mana Obaitori hidup dalam keseharian mereka? Kita bisa melihatnya pada konsep shokunin. Shokunin sering diterjemahkan secara harfiah sebagai pengrajin atau tukang. Namun secara filosofis, maknanya jauh lebih dalam dari sekedar pekerjaan teknis. Bagi seorang shokunin, tujuan utama bekerja bukan untuk menjadi kaya atau terkenal, melainkan untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Mereka percaya bahwa jika mereka terus mengasah keahlian hingga ke titik tertinggi, penghargaan lainnya akan datang dengan sendirinya. Seorang pengrajin kayu atau pembuat sushi di Jepang bisa menghabiskan 30 tahun hanya untuk satu teknik. Mereka melihat setiap pengulangan sebagai kesempatan untuk menjadi 1% lebih baik dari hari kemarin. Contoh, Jiro Ono, sang maestro sushi terkenal, menghabiskan puluhan tahun hanya untuk mencuci beras dan memijat gurita agar teksturnya sempurna. Seorang shokunin atau pengrajin juga merasa memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Jika mereka membuat pisau, pisau itu harus tajam dan tahan lama karena mereka merasa berdosa jika memberikan barang berkualitas rendah kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa karya mereka adalah perpanjangan dari martabat mereka. Mereka memperlakukan alat kerja, pisau, pahat, kuas dengan rasa hormat yang sangat tinggi, seolah-olah alat tersebut memiliki jiwa. Merawat alat kerja adalah bagian tak terpisahkan dari pekerjaan itu sendiri. Pilar dedikasi itulah yang membuat para shokunin menjadi contoh nyata penerapan Obaitori dalam kehidupan masyarakat Jepang. Mereka tidak peduli jika teman sebayanya sudah menjadi CEO perusahaan teknologi. Mereka fokus pada bunga mereka sendiri. Bagi mereka, kesuksesan bukan tentang berdiri di puncak gunung yang sama dengan orang lain, tapi tentang seberapa dalam mereka menggali potensi di kaki gunung tempat mereka berdiri. Ini adalah bentuk perlawanan diam-diam terhadap standar universal kesuksesan.
Lalu bagaimana cara kita menerapkan filosofi Obaitori di kehidupan kita yang riuh ini? Yang pertama, hentikan standarisasi kebahagiaan. Kita harus sadar bahwa hidup bukan lomba lari dengan satu garis finish. Kita semua berada di jalur yang berbeda dengan tujuan yang berbeda. Perlu diingat bahwa perbandingan diri yang membabi buta adalah pencuri kebahagiaan itu sendiri. Kedua, hargai musim dingin kita. Jika saat ini kita merasa belum mencapai apapun, mungkin kita sedang berada di fase pohon plum sebelum mekar. Kita sedang mengumpulkan energi di dalam akar. Jangan paksa bunga kita mekar di musim yang salah. Ketiga, fokus pada nutrisi bukan penampilan. Daripada sibuk memoles agar terlihat sukses di mata orang, lebih baik beri nutrisi pada diri kita sendiri. Belajar skill baru, menjaga kesehatan mental, dan berdamai dengan kekurangan. Dunia mungkin akan terus mendikte kita untuk menjadi Sakura, menjadi populer, cepat, dan cantik. Tapi ingatlah bahwa taman yang indah justru tercipta karena ada keberagaman. Mulai hari ini, mari kita berhenti menjadi penonton di taman orang lain dan mulailah merawat pohon kita sendiri. Karena pada akhirnya, tidak ada yang bisa menjadi diri kita lebih baik daripada kita sendiri. Jadilah O, Bai, To, atau Ri. Mekarlah saat waktunya tiba. Dan mekarlah dengan bangga.